Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ahaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa kepadanya, dengan serius takwa kepadanya, dan janganlah kamu mengikuti segala yang dilarangnya, bahkan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan masuklah kamu ke dalam Islam ini dengan serius. Dan pesan yang sangat penting adalah jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan beramal soleh. Faqala idzan, faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu laqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumlatal mu'minin. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekaligus yang sama-sama kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada lagi pertolongan melainkan keadilan Allah tegakkan bagi hamba-Nya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang terakhir di Ramadan, tamu yang agung, begitu cepat berlalu. Waktu yang tidak terasa yang sudah kita laksanakan beraktivitas kita kepada Allah. Karena begitu terus, waktu tidak menunggu kapan kita mau beribadah. Waktu tidak menunggu kapan kita mau berinfak, bersedekah, bahkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Terus berjalan seiring waktu tanpa memikirkan kita beriman atau dalam keadaan kekafiran, berbuat kebaikan atau berbuat keburukan. Maka fenomena ini seringkali manusia itu lalai. Dia beranggapan hidup 1000 tahun yang akan datang. Padahal nasihat ini
Ali bin Abi Thalib sudah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu sering beranggapan, berigauan dia akan hidup lamanya, padahal yang terjadi adalah hidup seperti mimpi. Mimpi ayah orang-orang, dan ketika dia bangun, dia sudah berada di tempat yang berbeda. Maka nasihat Jumat ini di akhir Ramadan ini, jangan sampai Jumat ini kita lakukan yang sia-sia. Ini Jumat terakhir di bulan Ramadan, bahwa kalau kita mengevaluasi mau mendapatkan kebaikan di Ramadan ini, harus laksana seperti perjuangan sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bagaimana Rasulullah itu mengamalkan di akhir Ramadan? Dia mengikatkan keras dan kuat tali ikat pinggangnya, bahkan kainnya itu jangan sampai kendor. Bahkan Rasulullah dan sahabatnya 24 jam dalam keadaan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai-nilai itulah yang sering kita tertutup. Menyadari bahwa kalau mau kita mendapatkan la'allakum tattaqun, itu membutuhkan proses yang sangat lelah, bahkan habis segala harta kita dalam Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai takwa ini sangat berat diaplikasikan. Kalau hanya kita seperti manusia yang seperti berpuasanya yang tidak ada, mengandung kualitas zat, bahkan dikategorikan puasa orang awam hanya untuk menahan lapar dan haus saja, maka dipastikan dia hanya mendapatkan nilai-nilai yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sayap nyamuk seekor pun itu tidak ada berarti. Ayahanda rahimakumullah. Dan pertama yang perlu kita harus maksimalkan di Ramadan ini adalah jangan sampai kita jauh dari nilai-nilai Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran. Ramadan itu tempat lahirnya Quran. Turunnya Quran ini merupakan harta yang berharga bagi umat Islam. Apalagi kita sampai 24 jam dengan Quran. Tidak juga melupakan dunia, tapi Quran itu senantiasa di hati kita, senantiasa kita amalkan, maka insya Allah Quran akan menjadikan kita penolong, syafaat, bahkan penerang di alam kubur kita. Apa yang harus kita buat di akhir Ramadan ini? Keberkahan Allah dari tanggal 1 Ramadan sampai detik ini sudah kita lewatkan, dan sisa keberkahan daripada itu jangan sampai kita lewatkan. Fenomena ini sering terjadi dengan luput, bahkan lalai malah mempersiapkan, di mana orang-orang tidak lagi berpuasa, tidak lagi malu untuk menyadari bahwa di akhir Ramadan adalah estafet napak tilas yang sangat luar biasa. Disitulah capaian-capaian fitrah, ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu akan kita dapatkan kalau kita mau mencontohkan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Maka dari Quran juga harus memang yang sangat penting didasari dengan puasa kita. Mudah-mudahan sebagai berkualitas puasa kita itu harus mendapatkan perubahan dalam diri kita, seperti metamorfosa kupu-kupu. Bukan langsung jadi kupu-kupu, dia akan berproses bagaimana terjadinya yang sangat indah, bahkan di sekelilingnya mendapatkan manfaat. Tapi jangan sampai kita hanya seperti orang berpuasa seperti ular. Yang ini seperti ular, ini sebagaimana? Itu hanya berganti kulit, tetapi namanya tetap ular. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Selesai Ramadan, maksiatnya tetap jalan terus, memakan hak yang tidak miliknya jalan terus. Bahkan sifat egoisme, kebinatangannya, rakusnya tidak mampu untuk dihancurkannya. Padahal kemenangan nanti di Al-Daya Aidul Fitri yang kita harapkan menjadi fitrah seperti bayi baru lahir, itu haruslah kita tilik, kita lihat bagaimana sisa akhir Ramadan kita ini. Maka evaluasi itu penting. Jangan sampai nanti bulan Ramadan ini hanya biasa-biasa saja. Tidak ada menjamin puasa yang akan datang, Ramadan yang akan datang, kita akan berjumpa dengan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang sangat memberikan berkah. Bukan saja berkahnya kepada umat Islam, tetapi yang tidak Islam pun mendapatkan nilai-nilai berkah dari Ramadan itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesempatan ini jangan sampai kita lewatkan. Kita hidupkan, berikhtikaf, menghidupkan salat berjamaah, menghidupkan tadarus Al-Quran. Bahkan yang terpenting, fa'asaddaqah, bersedekah, berinfak dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada waktu itu, insya Allah kalimat-kalimat takbir, tahmid, bahkan tahlil menggugah hati kita. Ada rasa haru, ada rasa sedih, ada rasa bahagia. Di situ Allah memberikan kepada kita kemenangan bagi hambanya yang selama ini mengendalikan bahkan melawan sifat-sifat hawa nafsu dan kebinatangan. Itulah nilai-nilai Ramadan yang diajarkan kepada kita. Kita mampu untuk merubah diri kita pribadi, sehingga dalam konsep para ulama kita, kalau Ramadan itu sukses, maka bulan selanjutnya yang kita lalui mengaplikasikan, menggambarkan sosok yang sangat bisa dijadikan contoh model. Apalagi kita seorang ayah, seorang imam, di mana imam itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Dan nilai yang terakhir adalah mari laksanakan untuk membayar zakat kita. Baik itu zakat yang kita miliki seperti harta kita, apa yang kita makan, apa yang kita miliki, itu tidak sepenuhnya milik kita. Di mana ada, tidak semuanya ada, sedikit yang Allah minta, itu 2,5%. Allah memberikan itu agar kita sebagai perantara untuk membersihkan harta kita, membersihkan daripada penyakit-penyakit yang datang dalam diri kita, sebagai obat, di mana kalau sudah terjadi itu
itu pasti akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah balas rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang senantiasa teguh pendirian dan memberikan yang Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan keselamatan, rezeki, bahkan yang terpenting kesehatan yang kita rasakan sekarang ini, kenyamanan. Belum tentu saudara-saudara kita mendapatkan fasilitas kenyamanan, dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dalam diri kita, ada dalam lingkungan kita. Dan Allah membuka pintu selebar-lebarnya bagi hambanya yang senantiasa mendapatkan nilai-nilai la'allakum tattaqun. Ampunan dan keselamatan itu hanyalah milik Allah dan kita harus berusaha mencapainya. Surga Allah begitu luas, dan mari kita ambil surga itu. Kita masuk beramai-ramai dengan perjuangan kita di Ramadan ini. Makanya Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita dua kebahagiaan dalam berpuasa ini. Ketika kita sudah berbuka, dan tentunya nanti yang kedua kita akan menjumpai Rabb kita. Kita akan mendapatkan keselamatan darinya. Dan logikanya kalau sudah kita dekat dengan gubernur, dekat dengan bupati, apa yang tidak diminta pasti sudah akan diberi. Begitu dengan Allah. Dan lebih daripada itu, yang saat ini kita rasakan itu sudah jauh daripada kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka jangan lupa untuk selalu memberikan apa yang kita miliki, hanya sebagian. Segerakan, mumpung nanti kalau sudah ada penyesalan di alam kubur mereka ditanya, mereka meminta waktu hanya sekejap, hanya sebentar. Dan ditanya oleh Allah, kalau seandainya waktu itu kuberikan sebentar, mau apa yang kamu lakukan? Jawabannya adalah fa'asadaqah, hanya memberikan sebagian harta dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat di akhir daripada Ramadan ini, terkhusus Jumat terakhir di Ramadan ini, jadikan nuansa yang bernilai kepada kita, nuansa yang menjadikan kita hamdan syakura, sehingga mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu menekan dan menghancurkan sifat-sifat kebinatangan kita. Terpenting hawa nafsu kita kendalikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana sabaquna bil iman fil jannah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.